Oke. Cerita ini apa ya, tentang seorang Novia ya. Dia dari apa? Tadinya dia seorang chef di Hotel Bintang 5 di Bali. Terus dia itu di apa? Halo, kedengeran ya, jelas ya? Ya, kedengeran. Nah, terus dia itu anak angkat dari Pak Asraf dan Bu Esti. Nah, jadi karena papanya sakit, dia akhirnya akan profesinya, cita-citanya untuk menjadi chef, merawat papahnya gitu. Nah, akhirnya dia bekerja sebagai guru di TK bilingual gitu. Nah, terus sampai suatu hari papa mamanya ketemu dengan sahabat lama mereka, Pak Wijaya dan Bu Indri. Nah, di situ Pak Wijaya dan Bu Indri ternyata juga punya anak nih, namanya Hakim. Nah, Hakim ini orangnya pekerja keras lah, pekerja keras, pokoknya hobi lembur di kantor. Nah, jadi papa mamanya udah stres nih, si Hakim nih nggak nikah-nikah nih, gitu. Jadi karena dia kerja mulu. Jadi Hakim juga sebenarnya udah pernah pacaran berapa kali, tapi putus terus karena pacarnya nggak ada yang tahan nih sama kelakuan Hakim yang yang nggak pernah peduli, yang cuma senangnya sama kerjaannya gitu. Jadi kata mami, udahlah, ini ada perempuan cantik, baik, dan juga bukan perempuan sembarangan juga gitu. Jadi ya dia perempuan baik yang bahkan dia mau meninggalkan pekerjaannya buat merawat papa mamanya, ya ini paling pas buat kamu gitu. Tapi emang karena mereka dijodohkan tanpa cinta, jadi awalnya mereka kayak masih ya kayak Hakim tuh masih ngerasa, bisa nggak sih saya mencintai si Novia ini, kenal juga enggak gitu. Di sinilah digambarkan perjalanan rumah tangga mereka yang tanpa cinta gitu. Ternyata ada juga dua tokoh lain, yaitu Jeffrey dan Tami. Tami ini adalah sahabatnya Novia sejak di panti asuhan gitu. Jadi si Tami ini yang nanti akan tinggal di rumah Novia dan Hakim. Nah, di sini akan ada konflik di mana ternyata ada si Hakim ini ternyata kok dia lebih klik dengan si Tami ini gitu. Nah, terus ada lagi Jeffrey di mana seseorang yang ternyata diam-diam ya selalu memperhatikan Novia gitu. Jadi si Jeffrey ini pun juga nanti ada kisah masa lalunya dengan Novia gitu. Oke, salam buat semuanya. Jadi aku di sini berperan sebagai Hakim. Kalau tadi ditanya peran aku berapa kali sebagai yang udah berkeluarga, ada mungkin sekitar 2 atau 3, aku seingat aku 2 atau 3 peran yang aku selama ini perankan. Tapi kalau untuk yang ceritanya dia punya istri, terus akhirnya jatuh cinta sama sahabat istrinya, ini baru pertama kali. Gitu. Terus ceritanya bagus sekali, Mbak Donna juga menggambarkannya, wah gitu. Kita juga mainnya akhirnya harus benar-benar detail, sama hati-hati juga, sama juga pakai perasaan banget gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Indra. Oke, selamat atas produksi Takdir Cinta yang kupilih, semoga panjang dan disukai pemirsa. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu untuk Mbak Donna. Mbak, ini kan, bagaimana cara Mbak Donna memisahkan? Salah. Kita kesini dulu deh. Baik. Untuk Mas Jonathan Frizi dan Mbak Alicia Rininta, apakah ini merupakan proyek pertama bagi kalian berperan sebagai pasangan? Lalu seperti apa sih, kalau boleh diceritakan upaya-upaya kalian untuk menghadirkan chemistry itu sendiri di dalam sinetron terbaru SCTV ini? Jawab dong tadi. Iya, ini halo semuanya, selamat siang. Jadi ini tuh memang proyek pertama kita. Aku juga baru kenal sama Ijong tuh di judul ini. Terus kalau untuk chemistry-nya sih nggak susah ya, Jong, karena kita kan TBL. Enggak, karena banyak kesamaan, kecocokan aja sih, kita nyambung kalau ngobrol, terus satu frekuensi. Terus apa lagi, Jong? Ya, kebetulan juga kita baru pertama kali memang, tapi teman-teman yang lain juga
sepantaran, terus juga kita sama-sama. Sepantaran. Iya dong, masih muda. Tapi untuk chemistry kita benar-benar jalanin dengan baik banget. Jadi kita komunikasi juga baik, positif. Begitu juga dengan ke tim sutradara, produser, ke Mbak Dona, penulis juga. Kita semuanya open. Jadi biar ngejalaninnya juga pakai hati yang tulus dan positif. Yes, harus pakai hati yang tulus. Hati yang tulus dan positif ya, berarti motonya di sini. Oke. Benar-benar, karena penulisannya juga bagus. Terus Pancep juga mendirectnya juga dengan pakai hati. Pakai hati, jelas. Terus, karena di sini kita lebih main ke perasaan ya. Ke perasaan dan nggak berlebihan perasaannya juga. Perasaannya Jadi tuh yang smooth. sesuai sama porsinya. Benar nggak Mbak Dona? Betul Mbak Dona. Kita mainnya ke perasaan banget di sini. Iya. Sebenarnya ya mereka kan juga bukan orang baru ya Mas ya gitu. Apalagi Mas Ijong, saya rasa dia duluan jadi pemain sinetron daripada saya jadi penulis sinetron. Jadi, benar. jadi saya rasa mereka jam terbang mereka udah tinggi, mereka pasti bisa gitu. Pengalaman mereka udah banyak, peran yang mereka lakukan juga udah banyak. Jadi mereka pasti akan lebih mudah involve ke karakter ini gitu. Dan juga kan yang tadi seperti Mas Ijong bilang ada Bang Encep di lokasi gitu. Bang Encep gimana dia mendeliver dari skenario menuju gambar gitu. Gimana dia membentuk karakter dari Novia dan Hakim ini gitu. Jadi supaya ya ini suatu karakter yang beda ya gitu. Jangan kayak tadi saya baca di note-nya ada pertanyaan bagaimana membedakan dengan Ikatan Cinta. Ini beda ya, jangan disamain gitu. Jadi karena semuanya jadi ada yang bilang, "Oh, ini Aldebaran nih." No, ini bukan Aldebaran gitu. Ini Hakim dan Jeffrey gitu. "Oh, ini Andin nih." No, ini bukan Andin, ini Novia gitu. Jadi beda gitu. Karena dia kan kalau Hakim pekerja keras terus tampilan harus muka begini, atau mungkin Novia karakter begini. Itu memang sudah representatif Jonathan Frizzy dan Alicia sendiri ya Mbak ya? Iya, so far saya kan juga ikut nonton ya, skenario udah 9, tayangan udah jadi sekitar 5 atau 6 gitu ya, udah nonton sampai 5. So far saya senang ya nontonnya, saya puas nontonnya gitu. Bagus, mereka main dengan bagus, saat mereka nangis, saat mereka emosi, Mas Ijong bagus, adegan marah-marahnya bagus, saya suka gitu. Jadi ya waktu dia marah-marah itu bagus gitu. Jadi kayak Alisa juga saat dia nangis tuh ya bukan yang lebay nangis gitu, tapi dengan dia meneteskan air mata aja penonton udah terdeliver rasa dia sakitnya dia gimana gitu. Jadi bisa dibilang saya suka ya. Takdir Cinta yang Kupilih ini udah sangat berbeda, udah punya karakter sendiri ya. Nggak bisa disamain sama sinetron-sinetron lainnya lah karyanya Mbak Dona ya. Amin. Pemirsa, atau kira-kira beda nggak sih sama karya Mbak Dona sebelumnya? Oh mungkin tadi udah jelasin, mungkin lebih detailin lagi kali Mbak Dona yang tadi. Ya kalau dibilang beda ya, ini pertama kalinya saya bikin yang benar-benar genrenya full keluarga persahabatan gitu. Jadi makanya kalau ditanya sama nggak sama Ikatan Cinta, oh no ini beda gitu ya. Maksudnya karena backgroundnya sama-sama kan dianggapnya menikah tanpa cinta. Wah, ini Ikatan Cinta gitu. Orang menikah tanpa cinta. Oh, ini terpaksa menikahi tuan muda gitu. Enggak. Iya. Jadi kan emang ya wajar ya, orang kan baru lihat sekilas gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan, ya udah, makanya ya udah oke, kita tonton aja gitu. Jadi ya konfliknya ini ya ini tentang kesetiaan gitu, tentang komitmen gitu, kesetiaan rumah tangga, komitmen gitu, tentang persahabatan gitu. Gimana sih sebenarnya sahabat gitu? Seorang sahabat itu dia akan bahagia kalau sahabatnya bahagia gitu. Dia akan sedih kalau sahabatnya sedih. Itu sih yang mau saya angkat di sini gitu. Jadi bukan kalau sahabat itu mau nerekam temannya sendiri, tandanya dia bukan sahabat dong gitu. Nah, di sini begini, kalau seorang istri kalau dia nggak mengutamakan suaminya di atas yang lain, berarti dia nggak ngerti arti pernikahan dong. Lebih di sini lah, pokoknya lebih saya sih mau memasukkan nilai-nilai itu di sini gitu. Terus gimana seorang hakim itu sebenarnya ya dia bukan jahat juga gitu. Dia dalam situasi yang dia berusaha banget mencintai Novia gitu. Cuman ternyata situasi semesta kayak seperti tidak mendukung hakim untuk melakukan itu gitu. Nah, itu jadi di sini emang kita situasinya serba salah. Jadi sini bahkan atau awal present sempat ditanya, Mbak Dona ini antagonisnya yang mana ya gitu. Jadi karena
Ya, ini mungkin pertama kalinya saya mencoba apa ya? Nggak ada yang antagonis hitam banget atau yang benar-benar jahat dan tiba-tiba jeng 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 dan dia tiba-tiba aku harus memusnahkan dia. Nah, di sini nggak ada gitu. Jadi semuanya dibangun dengan rasa, semuanya dibangun dengan alasan, dan setiap karakter tuh punya alasan untuk menjalankan cintanya gitu. Deep ya Mbak ya, deep sekali. Jangan semuanya aku ceritain, takut di spoiler nanti. Oke, coba deh ke Mas Ijong sama Mbak Alicia deh. Ini untuk pendalaman karakter nih, tadi kan Mbak Dona cerita. Ini suka nanya nggak sih atau berkomunikasi dengan Mbak Dona sebagai penulisnya? Justru ini baru pertama kali kita ngobrol langsung ya Mbak Dona. Oh gitu. Oh. Biasanya kita lewat Pak Encep, pasti selalu kita ngobrol sama Pak Encep di lokasi. Emang udah dari kemarin tuh pengen banget, aku udah ngomong, pengen banget deh kayak bikin grup sama Mbak Dona. Dan aku selalu ngomong gitu di WhatsApp nih malam-malam sebelum tidur. Pak Encep, aku suka banget ini scene yang ini, gila, bagus banget. Itu aku sampai ngomong terus, aku nangis gak berhenti. Itu aku ngomong gitu Mbak Dona ke Pak Encep. Jadi emang sharing-sharing ya. Ya, ini sih kita baru ngobrolnya di lokasi sih, nggak langsung sama Mbak Dona. Oh. Ada kesulitan nggak pertanyaannya? Ya. Oh enggak sama sekali nggak ada, malah memacu kita untuk membuat lebih baik lagi. Contohnya ada beberapa scene yang kita pikir ini scene-nya kok santai tapi ada makna ya gitu. Terus udah kita jalanin, terus Pak Encep mendirect kita sebaik mungkin gitu. Terus memang ternyata benar yang episode 2 habis itu pas ditayangin kita nonton sedikit, wah hasilnya bagus banget. Wow, oke. Bagus banget, aku nggak ngerti lagi. Jadi kalau kesulitan enggak, cuman kita lebih ke semangat untuk membaca dan untuk menyampaikannya nanti ke TV, ke kamera. Yang ingin disampaikan dari Novia, karakter Novia ini, dia kan memang memiliki masalah hidupnya. Waktu kecil dia seorang yatim piatu sampai akhirnya dia diangkat oleh orang tua angkatnya. Di sini mau kita kasih lihat kedekatan seorang anak angkat dengan kedua orang tua angkat itu ternyata bisa sedekat itu dan sesayang itu gitu. Novia tuh begitu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua angkatnya. Dan saat dia menjadi istri, walaupun kita belum saling kenal sebelumnya, tapi dia tahu makna kesakralan pernikahan gitu. Dia mencoba untuk menjadi istri yang baik untuk Hakim. Walaupun belum ada rasa cinta, tapi dia berusaha untuk mencoba mencintai suaminya. Karena menurut dia adalah dia menikah bukan untuk bercerai. Seperti itu. Jadi pengen ditunjukin sosok Novia sebagai istri yang baik itu, yang sabar dan selalu berpikiran positif itu seperti apa. Jadi Novia itu perempuan yang baik, walaupun punya papa angkat, ibu angkat, tapi tetap punya sifat yang baik ya. Iya. Dia bukan yang apa namanya durhaka. Bukan. Broken home. Iya, atau itu yang kayak gitu-gitu enggak. Oke, kalau gitu. Kalau untuk yang gimana rasanya Broadway acting? Tanya apaan? Lebih susah sama aku tuh sama Chris. Chris tuh teman aku juga soalnya. Oh. Orang gak ditanya kok. Iya. Bagaimana nih Mbak Alicia Broadway acting dengan Mas Ijong? Sama Chris Loren tuh. Itu ada pertanyaannya. Sukses kan lewat MTM, lebih sulit membangun chemistry sama Chris atau Ijong? Sama dua-duanya, sama-sama sulit. Sama apa jujur? Sama-sama. Dia kan lebih tua. Kamu kali, sama-sama muda, soalnya dua-duanya sama-sama profesional. Lebih muda siapa? Kok jadi lebih personal nanyanya ya, kemudian siapa? Karena dua-duanya sama nih bintangnya Aries. Ulang tahunnya cuma beda berapa? Satu hari. Dua-duanya nyaman syuting bareng. Oke. Oke. Kita ke Mbak Dona. Okay. Mbak Dona, tadi sudah dijelaskan juga nih sama Mbak Alicia mereka dan Mas Jonathan bahwa mereka juga sudah
all out nih Mbak untuk membangun chemistry-nya sendiri. Menurut Mbak Dona, Mas Jonathan, apakah Mas Jonathan dan Mbak Alicia sudah sangat mewakili karakter yang mereka perankan dalam sinetron ini, Mbak? Ya, udah Mbak. So far tadi yang udah saya jelasin kan, mereka udah membangun chemistry, saya juga udah nonton sampai episode 5 ya. Mereka sampai 2, saya udah 5. Oke. Ya, saya udah nonton sampai 5 karena saya suka saya kerjanya nanya ke kantor terus mana yang udah jadi, mana gitu. Jadi saya selalu dikirimin dan sampai 5 sih so far saya oh iya ini dapat karakternya bagus. Mereka bisa memainkan mendeliver rasanya itu dengan baik gitu. Jadi gimana rasa bersalah Hakim. Jadi Hakim itu pun dengan rasa bersalahnya ke Novia dan Novia dengan yang baik tapi ya emang dia lugu dan naif kadang-kadang jadi dia emang baik bang. Jadi aslinya Mbak Dona lugu dan naif. Jadi ya dia sayang sama sahabatnya gimana yang dia selalu percaya sama suaminya. Jadi walaupun suaminya lagi dengan kaku-kaku bohong juga dia tetap percaya gitu. Itu kan itu dapat gitu. Jadi saya senang sih so far. Karena kalau emang ada apa-apa saya pasti langsung info ke saya kan di sini ada line produser dengan Mas Dimas dengan juga ada produsernya Mas Iwan gitu. Jadi saya selalu komunikasi, Mas, ini kalau ada kurang ini saya langsung bilang gitu. Jadi mereka yang menjadi jembatan penghubung dengan lapangan gitu. Karena kan saya nggak sempat ke lapangan gitu. Jadi saya selalu bilang ini begini dan saya juga ada grup dengan Bang Encep, Bang, ini tolong diginiin Bang gitu. Soal baju aja saya pasti ngomong, ini bajunya ini kurang nih gitu. Mereka udah hafal lah, saya ribet banget masalah bajunya, saya ribet. Tasnya Alicia jangan ini dong, aduh tasnya kemahalan nih gitu. Okay. Mbak Dona tahu aja kan gak tasnya gitu ya. Aduh, gamnya bagus banget nih. Jadi scanner aja dia udah ngasih gambaran nih Alicia kelas ekonominya segini, jadi tas dia ini ya, dia gambarin gitu. Oh, jadi biar fashion masuk ke fashion yang ala Korea gitu. Nah. Ya iya keren sih. Nah, walaupun dia guru tapi dia masih pakai tas gitu kan. Ntar jadi sorotan gitu loh. Keren benar-benar. Ya, jadi kayak gitu-gitu aja saya pasti akan ngomong gitu ke lapangan. Jadi semoga dengan begitu semuanya terjaga dengan baik gitu.